Terima kasih
Maka anak-anak sekalian, pandai-pandailah, peliharalah diri sebagai seorang penuntut ilmu supaya kita mendapat ridho dari Allah seorang guru. Ketika kita sebagai seorang santri, kita sebagai seorang penuntut ilmu, dan kita tidak dapat ridho guru, jangan harap ilmu berkah. Sekalipun nanti luas ilmunya, dalam ilmunya, ketika ilmu itu tidak memberikan keberkahan kepada orangnya, maka hidupnya akan menjadi tidak akan terpakai. Ilmu tidak akan memberikan kebahagiaan kepada diri. Anak-anak, ini sesuatu hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang penuntut ilmu. Saya pribadi itu, karena saya sudah melalui proses pendidikan seperti anak-anak sekalian. Saya dulu seorang santri, belajar, mondok, terus sama mondok belajar lagi, cari guru lagi, tentu Allah mencari guru. Itu puluhan tahun saya lakukan. Dan yang perlu saya pelihara adalah bagaimana diri itu oleh guru, disayang oleh guru. Terus di mana tempat saya belajar, menjadi anak, disayang. Kenapa? Karena ingin mencari keridhaan guru supaya ilmu dipelajari berkah. Berupaya terus. Haji ketua itu saya dari tahun 90 tamat aliyah. Kami dulu di Padang Panjang. Saya dari guru belajar sejak guru orang mereka tahu semua. Saya mau apa yang faham. 2 tahun itu tiap hari, 2 tahun tiap hari. Kadang jalan kaki ke Seginjang, kadang naik sepeda, motor belum ada, apalagi mobil. Ya, jalan kaki. Ada di kawan negara soalnya berakhir. Jalan kaki ngaji dengan berapa penduduk. Saya mau akhir ini apa? 2 tahun. Itu setiap hari dari pagi sampai zuhur pagi sendirian. Kadang ada 2 orang. Terus minta keberkahan dan minta ridho. Guru itu usul. Saya pun melanjutkan pendidikan. Pergi ke Malaysia. Belajar lagi. Cari lagi guru di samping di tempat kita sekolah. Kita cari guru lagi. Pulang dari Malaysia sekolah, cari guru lagi. Banyak guru. Mungkin anak-anak sekali kenal. Mungkin selama itu dari tahun 2000 juga sampai akhir hayat guru Hadi Abdul Majid. Jadi kurang 15 tahun. Oh, pagi, kadang siang, kadang malam, kadang guru di sawah itu juga. Mana saya ikutin? 15 tahun itu. Sampai mengeluarkan sanubungan sampai akhir hayat. Kenapa? Satu memang kita dulu yang kedua ingin mendapatkan keberkahan dari ridho beliau. Sampai akhir hayat, perjalanan panjang. Ada guru-guru yang lain sampai ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, ke Jakarta. Para masyayikh itu kerja. Minta keberkahan dari ridho. Supaya ilmu yang belajar ini menjadi berkah. Anak-anak, kalau kamu belajar dan kamu tidak diridhoi oleh guru kamu, ini ilmu jauh dari berkah. Apalagi sempat melawan guru kamu. Setinggi apapun ilmu kamu, nanti akan mansur seperti ilmu depan. Mungkin kamu akan dapat detail, PhD, doktor, atau profesor sekalipun. Yang saking luas ini dan semakin dalam ilmu, semakin hebatnya, tapi ketika guru tidak diridhoi, jangan harap
Ini pesan. Ini pesan. Kemudian kata Syekh Muhammad, kalau ilmu mau mendatangkan manfaat. Tadi kalau luas ilmu, rajin membaca. Kalau ingin ilmu dapat berkah, carilah ilmu. Kalau ilmu mau manfaat, apalagi berkhidmat. Berkhidmat ilmu itu diajarkan, ilmu itu disampaikan, tapi bukan untuk mencari materi, mencari uang, mencari ilmu. Memang betul berkhidmat, betul-betul kita memberikan ilmu dengan ikhlas semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus berkhidmat, baru ada manfaat. Ilmu bukan untuk dijual, ilmu bukan untuk diperdagangkan, maka manfaatnya tidak ada lagi. Nah, kalian sebagai seorang yang baru memulai, yang akan terus melanjutkan perjalanan masih panjang, ingat 3 pesan. Ya. Banyak membaca, cari ridho dulu, dan berkhidmatlah dalam ilmu. Ketika kita dapat ridho dulu, ilmunya menjadi berkah. Dan ketika kita berkhidmat, ilmunya jadi manfaat. Baru ada manfaatnya. Nah, ini pesan dari kami untuk anak-anak sekalian. Teruslah belajar. Tuntut ilmu seluas-luasnya dan sedalam-dalam. Karena hikmah penciptaan kita untuk menghambakan kepada Allah itu butuh ilmu. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kamu dapati itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baru belajar, yang sedang belajar, maka pandai-pandailah, rajin-rajinlah belajar, banyak-banyak baca buku, dan upayakanlah cari ridho, dan belajarlah untuk berkhidmat. Kamu dilatih untuk berkhidmat, supaya apa? Supaya ada manfaatnya. Dan berkhidmat yang sesungguhnya nanti adalah ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ini pesan pada anak-anak santriwan. Barangkali ada yang sudah selesai dari sini langsung menikah, ya. Langsung kanten. Yang tamat ini yang hebat sudah ada nikah, sudah ada yang melamar belum? Biasanya santri ini menjadi incaran. Orang-orang yang pengen semuanya istrinya ada seorang santri. Mungkin ada yang sudah mau kanten, barangkali yang sudah ada yang melamar, atau sudah ada yang ingin mempersuntingnya menjadi seorang istri. Ingat anak-anak sekalian, ya. Anak-anak abah ingat, ketika ingin mencari seorang suami, maka carilah suami yang soleh, yang siap untuk membahagiakan kamu, bukan untuk memperkaya kamu. Cari yang soleh yang akan membahagiakan kamu. Tapi kalau dia soleh kayo, itu hebat. Kepingin nikah lah. Apa tak mau nikah seperti Rubi'ah Adawiyah, ya, seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku cuma cinta kepada Allah. Tidak ada dalam hatiku laki-laki satu pun tidak ada menarik hatiku. Dalam hatiku cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati dia cinta. Karena cintanya cuma kepada Allah. Tapi anak-anak bisa. Kalau kamu mau menikah, ini kena tadi ada yang mengatakan amat, ya. Carilah suami yang soleh.
berilmu, alim, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dia pun orang yang memiliki kelebihan dalam keduniaan. Tapi ini cari yang soleh. Ternyata kamu ditakdirkan tidak mendapatkan suami yang soleh, tapi suami yang salah. Maka karena kamu sudah belajar, kamu sudah dididik, bimbing dan ajari suami kamu. Mungkin nanti dapat suami seorang pengusaha yang tidak pernah belajar, tidak ketemu pengajian. Dia dari kecil sekolah, tidak tersentuh sama sekali agama. Barangkali ada takdir. Kenapa aku ingin juga mendapatkan istri yang soleha? Maka bimbing dan ajari, tapi dengan bersabar. Kenapa? Karena memang kekuatan keluarga itu adalah terletak pada suami. Tapi suami itu kuat karena ada sokongan yang dorong dari suami. Maka ketika mencari pasangan, ketika nanti mau nikah, mau cari suami, carilah yang soleh. Insya Allah. Lalu di mana mencari yang soleh? Itu di Putra banyak di Jakarta. Itu soleh semua. Sudah terjamin 100% apa mereka adalah orang alim dan taat. Tapi kalau takdir yang kedua, yang mudah-mudahan mendapat suami yang soleh. Amin Allahumma. Terusnya saya berpesan kepada anak sekalian, tanamkan dalam diri mazilul qurban. Saya senantiasa menjadi seorang penuntut ilmu. Selama-lamanya aku adalah penuntut ilmu. Sampai kapanpun aku akan terus menjadi seorang penuntut ilmu. Bahkan sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan ya, ilmu yang dipelajari yang dituntut di sini, anak-anak yang sudah mentas, sudah datang, ilmunya penuh dengan keberkahan dan mendapatkan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang kita pelajari dalam sedikit, mudah-mudahan dia mendapatkan berkah dan manfaat. Sekalipun ilmu yang kita pelajari baru kecil, mudah-mudahan dia mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan. Apalah arti ini luas, tapi tidak ada berkah dan tidak mendatangkan manfaat. Kamu sudah belajar ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti pohon yang tidak. Banyak ungkapan lain. Mudah-mudahan perjuangan kalian selama menuntut ilmu dengan kesabaran, dengan sukacita, dengan berbagai hambatan dan halangan sampai hari ini nakdi 1 tahun dan akan dilanjutkan oleh yang setuju nakdi lagi 1 tahun. Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Maka inilah yang harus diperhatikan terus. Berkah manfaat, berkah akan manfaat. Dan ini akan memberikan dan mendatangkan kebahagiaan kepada kita dunia sampai akhirat. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada santri yang selesai ngabdi, kemudian kepada wali santri dan kepada wali santri yang berbahagialah Bapak Ibu yang sudah berhasil menjadikan anaknya selesai dalam ngaji. Jadi selama 7 tahun di sini pasti banyak perkara-perkara yang tidak mengenakan. Tapi itulah ujian dan cobaan, tantangan kita sebagai seorang tua. Bahwa kita orang tua berkewajiban bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Karena inilah aset kita nanti.
ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah di alam kubur, cuma anak kita yang akan mendoakan, karena dia menjadi aset kita. Dan mudah-mudahan mereka akan selalu ingat dan berterima kasih kepada kita sebagai orang tua. Maka ya, berbahagialah, beruntunglah Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak belajar di pondok pesantren, dimanapun pondok pesantren, karena sudah diajarkan bagaimana kita beribadah, diajarkan ilmu, kita terus dididik dan diajarkan bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian wali santri yang anaknya selesai dalam belajar di pondok ini. Kemudian kepada wali yang lain, wali santri yang lain, barangkali yang hadir, belajar di pondok itu memang berat. Belajar itu memang susah, tapi berat dan susah itu harus dilewati. Ketika tidak berani menghadapi kesusahan, tidak berani melawati kita hambat halangnya, maka siap-siaplah menjadi orang yang bodoh dan jahil, dan kita akan rugi. Kemudian terus doakan pondok ini mudah-mudahan tetap istiqomah untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada umatnya. Saya ini yang dapat disampaikan. Pulang maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hidayah dan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.